Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang merancang sebuah kemasan produk yang nantinya akan kita pelajari bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah kemasan, sehingga fungsi dari kemasan itu yang bersifat informatif dapat tersampaikan dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, langsung pada pokok materi, yaitu merancang kemasan produk. Nah, syarat dari desain kemasan yang pertama adalah harus mudah dimengerti. Artinya, ketika melihat kemasan sebuah produk, dapat dipastikan atau dapat diketahui itu adalah produk yang ada di dalamnya, informasinya sudah sangat jelas, jadi tidak membuat penasaran lagi apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, syarat untuk desain kemasan adalah terdapat informasi yang relevan. Artinya, dalam sebuah kemasan produk, informasi-informasi harus jelas dan mewakili dari produk yang ada di dalamnya. Nah, unsur yang harus ada dalam kemasan ini kurang lebih ada 10 unsur. Yang pertama adalah nama produk, kemudian yang kedua adalah stempel atau merek dagang, kemudian yang ketiga komposisi bahan baku yang digunakan, kemudian yang keempat neto atau berat bersih, kemudian yang kelima adalah tercantum nama produsen, kemudian yang keenam mencantumkan nama distributor jika ada, kemudian yang nomor 7 yaitu nomor registrasi atau izin dari dinas kesehatan, kemudian yang kelima adalah yang ke-8 adalah logo halal jika sudah mempunyai sertifikat halal, dan yang ke-9 adalah kode produksi, kemudian yang ke-10 adalah waktu kadaluarsa. Nah, untuk penjelasan dari kemasan produk atau unsur-unsur yang ada dalam kemasan, yang pertama tadi adalah nama produk. Nah, nama produk ini merupakan nama dari produk kreatif yang akan dikemas dan dipasarkan. Jadi ketika di dalamnya itu misalnya adalah keripik pisang, berarti di luar dalam kemasan harus ada yang mencantumkan nama keripik pisang. Kemudian misalnya produk yang akan dijual itu kacang telur misalnya, nah berarti harus ada informasi yang mencantumkan bahwa dalam kemasan itu tertulis kacang telur. Nah, itu merupakan penjelasan dari nama produk. Kemudian yang kedua adalah merek dagang. Nah, ini menjadi ciri khas dari masing-masing produk dan harus dibedakan antara nama produk dengan merek dagang. Kalau misalnya tadi ada keripik pisang itu sebagai nama produk, maka untuk merek dagangnya itu bermacam-macam. Misalnya keripik pisang itu nama produk, kemudian mereknya pisangku atau bananaku dan lain sebagainya, itu mereknya. Jadi beda ya antara merek dagang dengan nama produk. Kemudian yang ketiga yang harus dicantumkan adalah komposisi atau bahan-bahan dari produk yang dijual. Nah, dalam menulis komposisi ini juga ada aturannya, mulai dari bahan yang paling banyak digunakan sampai bahan yang paling sedikit digunakan. Jadi tidak asal-asalan dalam menulis komposisi, yaitu diurutkan dari bahan yang paling banyak digunakan sampai bahan yang paling sedikit digunakan. Kemudian yang keempat adalah neto atau berat bersih. Nah, ini
memberikan informasi bahwa dalam satu kemasan itu isinya berapa gram. Itu berat bersih dari isinya, bukan bruto atau berat kotor. Misalnya isi plus kemasan itu namanya bruto. Tapi yang tertulis di sini adalah neto atau berat bersih, yaitu murni berat dari isi dari kemasan atau isi produknya yang akan dijual. Kemudian yang kelima adalah nama produsennya. Nah, ini adalah nama produsen dari pembuat produk. Misalnya dalam keripik pisang itu yang membuat adalah CV Anugrah Jaya Makmur misalnya. Itu adalah nama produsen. Atau misalnya sekelas UMKM, dibuat oleh UMKM apa namanya UMKM itu. Atau misalnya ini buatan rumah tangga, bisa juga ditulis nama produsennya, misalnya keripik pisang produksi oleh Ibu Sarijem misalnya. Itu bisa, karena untuk nama produsen ini adalah nama siapa yang memproduksi. Kalau sekelas PT biasanya langsung tertulis nama PT-nya apa. Tapi kalau sekelas UMKM atau usaha yang masih kecil-kecilan, itu dicantumkan nama siapa yang membuat juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah nama distributor. Nah, ini tentunya untuk produk-produk yang sudah berskala besar, sehingga ada distributor khusus atau pihak yang menjadi penjembatan antara produsen dengan konsumen. Namun tidak berlaku juga ketika itu merupakan produk UMKM yang didistribusikan oleh produsennya langsung atau tidak mempunyai distributor khusus. Jadi informasi ini tidak perlu ditulis. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor izin kesehatan. Nah, kalau dalam hal ini biasanya tertulis nomor PIRT, yaitu bukti bahwa produk sudah melalui pengujian dan dinyatakan aman secara kesehatan. Mengingat untuk mendapatkan nomor izin ini melalui tes yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kalau yang sudah mempunyai nomor ini berarti produk tersebut sudah melalui proses tahap pengujian secara kesehatan. Kemudian yang kedelapan adalah logo halal. Nah, ini menjadi hal yang wajib ketika produk itu sudah melalui proses pengujian halal. Nah, untuk mendapatkan halal ini harus melalui dari MUI, yaitu pihak yang berhak mengeluarkan sertifikat halal. Nah, berbeda dengan izin kesehatan. Kalau izin kesehatan itu yang menguji adalah Dinas Kesehatan, yang diuji adalah kesehatannya, kesehatan dari produk atau prosesnya. Namun untuk membuat halal ini mulai dari bahan-bahan yang lain, bahan-bahan pendukung itu harus mempunyai sertifikat halal. Misalnya untuk menggoreng sebuah produk itu membutuhkan minyak. Nah, minyak tersebut harus mempunyai logo halal atau sudah bersertifikat halal. Berlaku juga untuk bahan-bahan yang lain, tapi terkecuali kalau misalnya itu adalah produk keripik pisang misalnya. Nah, untuk pisangnya tidak perlu ada logo halalnya karena tidak mungkin dibuat seperti itu. Nah, jadi untuk produk-produk yang mendapatkan sertifikat halal syaratnya adalah bahan-bahan yang mendukung harus mempunyai sertifikat halal. Tapi kalau misalnya belum mempunyai atau belum mengajukan halal, itu tidak perlu dicantumkan, tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 9, yaitu kode produksi. Nah, ini kode unik yang dibuat oleh produsen. Nah, ini untuk mengetahui produk ini bisa dilacak ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya kode produksinya itu sekian, ada kode tertentu
sehingga ketika ada komplain dari konsumen dapat dilacak, oh ini diproduksi kapan, kemudian siapa yang memproduksi, bahannya dari siapa, distributornya itu siapa, kemudian dan lain sebagainya. Itu menjadi kode unik dari sebuah produk yang dikeluarkan oleh produsen. Kemudian yang terakhir yang harus ada adalah tanggal kadaluarsa. Nah, ini harus ada karena ini menjadi informasi yang sangat penting bagi konsumen, yang di situ tertulis tanggal kapan produk itu layak untuk dikonsumsi. Jadi yang tertulis tanggal kadaluarsa adalah tanggal maksimal produk itu dapat dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kalau tidak ada tanggal kadaluarsa dalam sebuah produk, nah itu bisa dicurigai apakah produk itu masih layak atau tidak. Nah, selanjutnya, kenapa anak-anak sekalian ini harus membuat sebuah kemasan yang menarik, yang informatif? Karena saat ini fungsi kemasan itu sudah sedikit bergeser. Yang dulu adalah hanya melindungi produk yang dijual, tapi saat ini fungsi kemasan sudah bergeser menjadi dapat menjual barang yang dilindungi. Artinya dalam sebuah kemasan harus sangat informatif dan menarik, karena dengan kemasan saja dapat menjual barang yang dilindungi atau yang ada di dalamnya. Nah, ini beberapa contoh kemasan yang saya tampilkan yang sangat menarik menurut kami, karena dari desainnya yang unik, yang kekinian, juga informasinya sangat lengkap. Nah, ini diharapkan dengan kemasan yang unik ini dapat meningkatkan penjualan dari sebuah produk. Nah, ini juga salah satu contoh sketsa kemasan. Jadi adik-adik sekalian nantinya akan membuat sketsa dari sebuah kemasan yang di situ tertulis minimal ada unsur-unsur tadi yang sudah kami jelaskan, mulai dari nama produknya, kemudian mereknya apa, tanggal kadaluarsanya kapan, berat persisnya kapan, produsennya siapa, dan lain sebagainya. Itu harus dicantumkan. Nah, terima kasih. Itu sedikit pengantar dari saya berkaitan dengan rencana pembuatan kemasan produk. Harapannya dari gambaran yang kami sampaikan tadi, anak-anak sekalian dapat mempunyai gambaran apa yang akan kalian buat nanti. Karena hari ini tugasnya adalah membuat desain atau sketsa kemasan produk yang informatif dan lengkap dari unsur-unsurnya. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.